Lo pasti udah pernah mencoba beberapa cara untuk merubah hidup menjadi lebih baik, tapi nggak berhasil juga. Atau mungkin kalau berhasil pun hanya sedikit, masih jauh dari ekspektasi lo. Lo mau tahu kenapa? Karena cara lo salah. Effort plus wrong tools sama dengan no results. Jelas karena usaha dengan cara yang salah tidak akan menghasilkan. Terus gimana caranya tahu cara yang benar? Belajarlah dari orang lain yang sudah berhasil. Orang-orang yang sudah mengalami kegagalan lalu berakhir dengan keberhasilan akan memberitahu caranya kepada orang lain agar orang lain bisa langsung melakukan usahanya dengan jauh lebih mudah tanpa harus mengalami kegagalan yang mereka alami terlebih dahulu. Enak banget kan? Makanya kita harus banyak belajar dari mereka. Entah itu baca cerita mereka, ikutin tipsnya, dan lain-lain. Gue sendiri yang sudah berhasil merubah banyak kebiasaan untuk hidup lebih baik akan share caranya di sini. Gak cuma cara dari gue juga rangkum dari berbagai sumber bacaan dan informasi yang gue konsumsi. Pastinya sumbernya terpercaya dong. Di sini gue gak cuma bahas untuk ubah kebiasaan, tapi bagaimana agar konsisten dalam kebiasaan untuk hidup lebih baik dengan cara yang efektif alias minim trial and error. Akan ada 4 poin penting yang gue bahas di sini. Poin pertama yaitu Kaizen. Kalau lo pernah mencoba merubah hidup lo dengan cara langsung mencoba banyak kebiasaan baru sekaligus, gue cukup yakin lo pasti gagal. Kenapa? Karena emang basically manusia itu gak suka perubahan yang langsung banyak karena mereka tidak terbiasa dan akan menaikkan resistensi atau perasaan untuk melawan dalam diri. Ujung-ujungnya apa? Rasa males. Kalau udah males ya susah. Kebiasaan barunya bakal dilakuin sehari doang, gak bakal dilanjut. Gue sendiri pakai konsep Kaizen, kebiasaan orang-orang Jepang yang terkenal dengan masyarakat disiplin dan semangat bekerja hingga usia senja. Kaizen ini berprinsip bahwa untuk mendapatkan perubahan besar dan konsisten di dalamnya, maka kita harus memulainya dari perubahan yang kecil, karena jika langsung sekaligus melakukan perubahan yang besar, karena kita belum terbiasa, maka kita akan malas dan meninggalkannya, tidak melanjutkannya. Misal, lo punya plan untuk olahraga setiap hari dan 3 jam per harinya. Tapi karena terlalu berat, lo hanya akan melakukannya 1 hari saja, tidak diteruskan lagi. Ubahlah plannya menjadi 5 menit setiap harinya, sehingga itu akan terasa ringan dan lo tidak akan malas untuk terus melakukannya setiap hari. Tapi jangan stuck di 5 menit ya. Lo naikkan intensitasnya secara bertahap. Someday lo akan tidak sadar bahwa lo sudah melakukan hal besar walaupun dimulai dengan hal kecil karena terbiasa. Mungkin prosesnya akan lebih lama, tapi gue jamin lo akan jadi sangat berbeda ketika berhasil walaupun prosesnya pelan-pelan. Daripada cepet tapi gagal kan? Hal ini biasanya gue lakukan kalau perubahan yang mau gue lakuin ini gak urgent atau emang gak lagi dipaksa keadaan. Beda lagi kalau misalnya lagi dipaksa keadaan. Gue bisa-bisa aja tanpa rasa malas ketika melakukan perubahan besar sekaligus dengan cepat, karena memang keadaan yang memaksa itu membuat manusia meninggalkan ego. Tapi untuk berubah menjadi lebih baik, jangan sengaja nunggu keadaan yang maksa lo berubah dulu ya. Karena lo akan tertinggal dan akan menyesal ketika sadar telah terlambat
persiapkan. Gak mau dong temen-temen lo yang lain sukses, tapi lo enggak karena santai mulu. Lo harus terus jadi lebih baik, walaupun keadaan lagi baik-baik aja, yaitu dengan cara kaizen tadi. Karena we never know kalau tiba-tiba dunia kita runtuh dan mental persiapan kita belum kuat. Jangan sampai kaget terus kepikiran buat bunuh diri. Gak banget. Poin kedua, mindset. Belajar skill dan ngelakuin suatu hal itu mudah. Yang sulit itu mindsetnya. Mindset lah fundamentalnya. Mindset lah yang akan melahirkan aksi dan tindakan. Tanpa ada mindset yang kuat, lo akan sulit untuk mulai bertindak dan berhasil mencapai goal. Orang yang mindsetnya udah bagus akan sulit dilawan karena dia punya nilai kokoh yang dipegang. Apa yang lo konsumsi akan mempengaruhi diri lo. Hal yang paling mengubah hidup gue itu karena gue mengkonsumsi banyak hal positif untuk benerin mindset gue. Di sosial media gue gak lagi menghabiskan waktu baca-baca tentang drama, gosip, dan lainnya. Gue lebih menghabiskan waktu untuk konsumsi informasi-informasi yang menambah pengetahuan gue, motivasi-motivasi, tips dari orang yang sudah sukses, dan lain-lain. Hasilnya sangat signifikan, bahkan gue kecanduan untuk terus konsumsi hal positif tersebut karena sangat berpengaruh ke hidup gue untuk jadi jauh lebih baik. Gue berasa punya mentor, sayang banget loh, mereka share hal-hal penting dengan gratis tapi lo gak manfaatkan. Selanjutnya yang ketiga, goal. Kita bahas tentang goal dulu. Kesalahan kebanyakan orang adalah ketika membuat goal yang gak finish. Misal, set goal lo itu 5 tahun ke depan adalah jadi CEO perusahaan dengan pendapatan minimal 150 juta sebulan. Gue sendiri gak yakin apakah keinginan hidup lo itu hanya ingin gaji 150 juta per bulan. Karena keinginan lo untuk mendapatkan gaji tersebut itu adalah proses dan strategi untuk mencapai apa yang benar-benar lo pengen. Maksud gue adalah ada tujuan lain di balik itu. Kenapa juga lo pengen punya gaji 150 juta per bulan? Buat apa duitnya? Kenapa harus jadi CEO? Apa arti di balik semua tujuan itu? Tujuan ini jadinya incomplete alias belum beres. Dengan menanyakan tujuan sebenarnya, lo jadi bisa tahu apa yang sebenarnya lo incar. Bisa jadi incaran lo sebenarnya adalah dengan 150 juta tersebut, lo ingin mendapatkan kebebasan finansial dan banyak berbagi karena lo yakin kesuksesan adalah ketika kita bermanfaat untuk banyak orang karena ada rasa kebahagiaan tak terdefinisikan ketika kita membantu banyak orang. Gak ada yang salah sebenarnya dengan itu. Tapi apakah dengan jadi CEO berpendapatan 150 juta sebulan itu satu-satunya cara buat meraih itu? Kan bisa dengan berprofesi lain tapi tetap dapat 150 juta sebulan. Pastiin apa goal yang sebenarnya lo pengen secara tuntas. Jangan ubah goalnya, ubahlah caranya. Kalau untuk nentuin goal, gue paling suka konsep ikigai. Ketika mencapai ikigai dalam kehidupan, kita akan jadi pribadi yang menjalankan hidup dengan bermakna sehingga jauh lebih bergairah untuk melanjutkan hidup. Kok bisa? Karena orang yang mencapai ikigai bekerja sesuai passion, dibayar untuk pekerjaan tersebut, dan pekerjaan tersebut bermanfaat untuk banyak orang. Orang-orang itu berhasil menemukan makna hidup sehingga selalu ada alasan untuk bangun pagi dan tetap produktif hingga usia senja. Poin keempat, pre-commitment.
Manusia itu lebih termotivasi untuk menghindari kejadian buruk dibandingkan mengejar kejadian baik. Pre-komitmen adalah sebuah proses ngeset konsekuensi-konsekuensi terkait hal yang mau atau gak mau lo kerjain. Ya, semacam hukuman untuk diri sendiri. Misalnya, lo mau start baca buku tiap hari, lo buat rules-nya yaitu konsekuensi buruk kalau misal lo gagal atau tidak melakukan suatu hal, apa hukumannya. Makin lo berani, itu bisa jadi tekanan yang bisa bikin lo makin maju. Contohnya, gue harus achieve uang 1 juta hari ini dari penghasilan gue sebagai freelancer. Kalau gue gak achieve, gue gak boleh nonton drakor yang merupakan hobi gue selama 1 tahun. Biasanya, pre-komitmen yang ada hubungannya sama duit itu ampuh. Tapi, lo harus tegas sama diri sendiri ya. Pegang komitmen dengan baik, jangan dilanggar sendiri rules-nya karena nanti percuma, gak akan ngaruh. Hukuman-hukuman buatan ini akan menciptakan keadaan yang memaksa secara tidak langsung, sehingga lo akan meninggalkan ego lo sendiri. Jadi sebetulnya musuh terbesar kita bukanlah orang lain, tetapi diri sendiri. Ketakutan, kemalasan, keburukan yang ada di dalam diri sendirilah yang harus lo lawan. Kalau lo suka konten dari teman sekelas, lo bisa support channel ini dengan subscribe ya, agar kita makin semangat buat konten yang bisa bantu semua orang untuk hidup lebih baik ke depannya. Thank you for watching.